Studinya karena sampai di Azharnya ini kayak perjuangan kita selama di Pusiba, perjuangan panjang tuh kayak dianggap oh anak Pusiba yang ngandelin uang itu ya. Kenalin, nama saya Dawam Zikrila, Fakultas Suludin tingkat pertama. Saya asal dari Bekasi. Muhammad Hilmi Hafiz dari Fakultas Usuluddin tingkat 1, rumah Bekasi. Nama Nadia Minatila, biasa dipanggil Nadia, dari Ponorogo, tingkat 1 Syariah. Nama saya Fauzia Azhari, saya tingkat 1 jurusan Syariah Islamiyah, asalnya dari Bekasi. Tentang bangunan-bangunan yang kayak Eropa, tentang keadaan yang enggak sehiruk pikuk Jakarta gitu. Yang saya lihat tuh tentang Aisyah dan Fahri. Ya, yang saya lihat tuh tentang Transformer syuting di sini. Tahu kalau emang Al-Azhar itu tempat yang bagus lah buat nyari ilmu. Terus emang pas dari lulus itu cita-citanya pas tahu Al-Azhar itu nggak ada tujuan lain selain Al-Azhar. Ekspektasi waktu masih awam banget sih dulu, itu saya pikir Mesir itu negara yang bersih, ya bener-bener kayak di Eropa. Juga berpikir kalau misalkan di kampus tuh anak-anak nggak akan ada yang, dia semuanya pasti bakal pakai jubah gitu-gitulah, bercadar, pasti kayak gitu. Realitanya bertolak belakang gitu lah. Yang ada di sini tuh cuma potret kedua dari Jakarta. Realitanya, ya Mesir sama kayak Jakarta lah. Apalagi kalau daerah Darosah, belakang Azhar itu sama banget kayak Jakarta, pelosok-pelosok gitu, gang-gang, masuk-masuk, sampah di mana-mana ya. Dan yang saya kaget banget itu banyak anjing di mana-mana. Tapi alhamdulillahnya anjing di sini tuh jinak-jinak yang dan waktu nyampe pas masuk kampus beda banget sama ekspektasi yang saya kira orang-orangnya bakal berjubah gitu-gitu. Ternyata ya udah tetap pakai celana, tetap pakai pakaian ketat, ya itu ya beda-beda orang lah. Ada juga sih yang tertutup juga ada. Saya kesini karena lewat jalur itu, gitu, lewat jalur Pusiba. Sebelumnya Pusiba itu apa sih? Pusiba itu Pusat Studi Ilmu Agama dan Bahasa Arab. Pusiba itu adalah cabang kedua dari Markas Lugo. Markas Lugo li Ta'lim Ligerinati Kenebiha Faro Indonesia gitu kan. Nah, tempat pemusatan bahasa untuk orang-orang asing gitu, pelajar-pelajar asing, cuma dicabangkan di Indonesia gitu. Kan pas waktu itu pas tes Kemenak, setelah lihat pengumuman itu nggak dapet gitu lah, nggak dapet. Terus ngomong ke orang tua, gimana ini, ya udah coba balik dulu. Itu posisi lagi di rumah, ditawarin mau kemana, bilang kalau misalnya maunya ke Mesir doang. Ya udah, kalau misalnya mau ke Mesir, misalnya nggak ada jalan lagi, ya tahun depan lagi kita ngikut lagi tahun depan. Terus sama orang tua disaranin, ya udah balik dulu ke mediator. Pas balik, ikut teman-teman yang belajar persiapan buat tes lisan, buat tes Kemenak kan. Habis itu dikasih tahu sama Ustadz itu ada kabar nih kalau misalnya bisa langsung berangkat tahun ini juga, terus langsung kuliah. Cuma konsekuensinya biayanya mahal gitu. Terus coba hubungin orang tua. Gitu. Pas bilang ke orang tua oke. Terus biayanya gimana, mahal. Pas itu orang tua bilang, coba aja dulu, insya Allah ada kan, diusahain. Habis itu coba tes Pusiba lah, coba. Aku berpikir dari
pengumuman Kemenak nunggu visa tuh lumayan lama. Aku bingung, aku harus tahdid mustawa lagi kah, les-les di Pare gitu tahdid mustawa, atau udah langsung coba aja nih tahdid mustawa di Indonesia gitu. Akhirnya dari orang tua saya dikasih masukan, ya udahlah daripada lama-lama nunggu, mending kamu sekarang tahdid mustawa aja, coba cek dulu kamu tuh dapat level berapa sih kira-kira. Ternyata pas tahdid mustawa keluar hasilnya berapa minggu kemudian dapat mutawasit tsani, dan ya udah karena jarak belajarnya cuma 3 bulan atau 4 bulanan gitu. Jadi sambil menunggu visa keluar akhirnya saya masuk musibah. Sebelumnya kan jalur yang pertama dan lumrah gitu di telinga-telinga kita kan seleksi lewat Kementerian Agama. Di situ 1 tahun sebelum saya ingin fokus gitu, pembekalan untuk tes gitu ke Mesir, saya ikut tes-tes yang lain dan itu gagal, dan saya pindah ke broker. Nah di situ saya 1 tahun full, saya benar-benar ya gimana caranya nuntasin kegagalan yang dulu gitu, saya mau bayar gitu, dan ternyata di tes itu saya nggak dapet. Asli itu emang keadaan dimana orang tua nggak terima. Ada 1 guru ya menyarankan gitu, coba kamu ke lembaga ini aja nih. Singkat cerita ya saya masuklah ke Pusiba dengan segelintir masalah-masalahnya gitu, masalah yang biaya yang ditaksir nggak biasa gitu kan, terus dimana kehidupan ekonomi keluarga tuh benar-benar nggak stabil ketika itu. Hampir itu di tengah jalan saya mau berhenti, ya udahlah gue tutup aja sampai sini, ngapain gue terusin kalau gue cuma ngerepotin, walaupun itu kewajibannya gitu. Sampai ada pikiran kayak gitu, dan akhirnya Allah punya cerita, bukan manusia. Antara senang dan sedih. Pertama senang karena datang ke Azhar bisa langsung kuliah ya. Sedihnya karena sampai di Azharnya ini kayak perjuangan kita selama di Pusiba, perjuangan panjang tuh kayak dianggap anak Pusiba yang ngandelin uang itu ya. Ya pertama ya bersyukur lah ya. Mungkin dari lulus nggak lulus Kemenak itu diuji kesabaran kita kan. Terus Allah kasih lagi jalan kita nih Pusiba, coba bersyukur bisa punya rezeki, orang tua bisa ngasih rezeki buat kita bisa lanjut di Pusiba, terus buat bisa berangkat ke sini itu. Soalnya emang doanya cuma itu doang. Waktu masih di Pusiba sih ngerasanya kayak beda banget. Yang biasanya kita belajar dengan cara yang fun gitu, di Pusiba belajarnya cukup serius. Kalau untuk di kelas aku lumayan kayak kaget sih, soalnya hampir sama sekali guru tuh nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia gitu, jadi hampir kewalahan. Tapi dari situ lama-lama pelan-pelan belajar, nanti membiasakan kalau di Mesir juga bakal kayak gitu. Terus setelah datang di Mesir, masa iya sih masuk baru datang langsung ikut ujian gitu. Nah di sini aku juga ngerasanya kecewa gitu, soalnya yang saya harapkan itu datang masihlah bisa ikut kelas sebulan 2 bulan lah minimal gitu. Habis itu hal lain yang bikin bener-bener stres tuh ternyata ngurus apa-apa di Mesir tuh nggak semudah ngurus di Indonesia. Jadi Pusiba itu sebenarnya malah kalau dilihat tuh kayak lebih keras. Ya menurut pandangan ya, lebih keras. Kerasnya karena apa? Karena kita dari jam 8 sampai sore jam 5, hampir maghrib lah, setengah jam sebelum maghrib. Kita semua yang di Pusiba itu nggak semua yang mampu gitu kan, semua butuh perjuangan, dan perjuangan itu nggak cuma kita doang, orang tua tuh juga ikut dalam situ kan. semua yang masuk Pusiba tahun ini itu merasakan ribetnya tes Kemenak. Cuman bedanya ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung. Nah, untuk mereka yang belum beruntung itu nggak mau menyerah, gimana caranya biar bisa ke Mesir? Allah kasih jalan, dibukalah Daurah Lughah di Indonesia. Jadi nggak usah ada enak banget ya orang punya duit gitu. Gak cuma itu doang, ya Allah kita bayar mahal juga. Sebelumnya nggak sedikit orang tuh yang
bahkan pergi ke Pare untuk bisa lulus Kemenak. Udah banyak uang yang dikeluarkan untuk pergi ke sana, pergi ke sini, tes bimbel ke sana, bimbel ke sini untuk Kemenak itu banyak. Jadi nggak usah iri-irian kalau misalkan kita enak-enakan di Pusiba juga, kita sama proses daurah lugoh di sini sama di Indonesia sama, cuman bedanya kita lebih dipadetin karena kita mau cepet-cepet ngejar kuliah gitu. Punya kenalan teman yang sama-sama syariah, emang sih awalnya, oh ini kamu yang Pusiba ya gitu. Emang gimana sih, kok bisa sih, tapi kamu lulus Kemenak nggak? Nah itu yang bikin aku kesel, kenapa harus nanya lulus Kemenak apa enggak? Aku lulus Kemenak gitu. Tapi kalau misalkan gimana coba kalau misalkan posisi aku bukan di orang yang nggak lulus Kemenak, ya pasti mereka enak banget nggak lulus Kemenak bisa berangkat, pasti berpikir kayak gitu. Sebelumnya itu ada anak DL nanyain ke aku, Kak ini gimana sih Kak, apa isinya gitu kan, ini itu gini lah gitu kan. Habis itu Kak sekarang apa di sini, itu kuliah aku terusan. Iya terusan. Oh Pusiba. Iya Pusiba. Ngomong berdua itu di depanku ya sambil soal nulis gitu. Pusiba itu yang ngadain uang itu bukan sih? Ya udah di situ aku udah nggak nyaman. Aku harus gimana? Dan semenjak itu udah aku pengen nutupin diri gitu. Kalau aku dari Pusiba aku pengen diem aja gitu, nggak mau ngomong-ngomong sama siapa-siapa gitu kan. Apa info dari teman udah nggak bisa ijroat lah segala macam, ngurusnya susah, tahlil dan segala macam. Waktu itu sempat jenuh gitu, sempat udahlah kalau emang nggak bisa ikut ujian udah, sempat frustasi, terus nggak apa-apa berangkat, yang penting kuliah tahun depan juga nggak apa, sempat kepikiran kayak gitu. Terus ngomong ke orang tua, gimana nih belum berangkat, sedangkan ujian bentar lagi. Orang tua mikir, udah nggak usah mikirin ujian, nggak usah mikirin nilai lah, yang penting usaha aja dulu, belajar dulu gitu. Orang tua nge-support juga biar semangatin kita juga, nggak down juga gitu. Pokoknya kalau misalkan aku nyerah gitu, yang aku inget tuh itu orang tua, gak mungkin lah sampai apa yang pengen mama aku beli itu nggak jadi, padahal mama aku tuh udah lama banget pengen banget itu, uangnya nggak jadi buat beli itu gara-gara buat bayar aku masuk Pusiba kan lumayan mahal ya. Orang tua tuh udah banyak berjuang buat aku, jadi kalau misalkan aku mau neko-neko, mau malas-malasan tuh, ingat lagi orang tua tuh gak pernah malas-malasan gitu untuk nyari uang untuk bisa nafkahin kita tuh gak pernah malas-malasan. Terus motivasi kedua aku itu ya perjuangan papa. Jadi papa aku tuh sebenarnya masih kuat gitu, cuman pernah papa aku waktu itu sakit, udah demam banget. Aku udah bener-bener ngerasa aku tuh udah gede, harusnya tuh aku bisa cari uang, tapi tuh orang tua tuh bener-bener kamu tuh kuliah gitu, jangan mikir cari uang, orang tua tuh masih mampu. Papa aku sendiri yang bilang kayak gitu, papa masih mampu. Life is agree to disagree. Karena masih tanggungan orang tua ya, aku hidup di sini untuk bahagiain orang tua. Apalagi Hidup adalah pilihan. Perjuangan. terus untuk yang selanjutnya yang mau masuk Pusiba, jangan takut nanti nyampe Mesir dibully. Untuk yang lulus Kemenak juga jangan pernah berpikir kalau misalkan masuk Pusiba enak, yang penting punya duit, enggak. Jadi nggak usah saling mengucilkan lagi, dan yang mau masuk Pusiba nggak usah takut dikucilkan lagi, sama-sama meluruskan pikiran ya. Yang mau sekolah di Mesir semuanya sama-sama berjuang, nggak ada yang pakai duit doang tuh, nggak ada.